Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat. Nah, dalam menyusun persamaan kuadrat, nanti kita lihat dulu soalnya. Kalau yang pertama ini, modelnya diketahui nilai dari X1 dan sama X2, maka model persamaannya adalah X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, ini nanti dihitung satu persatu. Nah, kemudian kalau yang diketahui jumlahnya, jumlah akarnya yaitu X1 plus X2 itu berapa, dan hasil kalinya atau X1 dikalikan X2 itu berapa, maka persamaannya adalah modelnya seperti ini. X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 dikali X2. Oke, di sini langsung kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 8 dan 3, dan yang kedua adalah 5 dikurangi akar 3 ditambah, dan 5 ditambah akar 3. Yuk kita hitung dulu. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Saat dia diketahuinya itu ada X1-nya sama dengan nih, min 8, dan X2-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang pertama kita mau pakai model yang pertama dulu nih. Yaitu cara yang pertama, kita pakai perkalian faktor misalnya ya. Ini namanya perkalian faktor, oke? Perkalian faktor. Kita tinggal masukkan rumus ini, yaitu X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Oke. X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya min 8. Oke, di sini jadi minusnya ada 2. Minus pertama dari rumus, minus kedua emang dari soalnya ya. Kemudian yang kedua ada X dikurangi X2-nya berapa? 3. Berarti tinggal ditulis 3 sama dengan 0. Min 8 berarti di sini menjadi X plus 8 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0. Yuk kita hitung. Ada X dikalikan X yaitu X kuadrat. X dikurangi min 3 menjadi min 3X. Yang selanjutnya ada 8 dikali X yaitu 8X. 8 dikali min 3 adalah min 24 sama dengan 0. Lalu kita hitung. X kuadrat yang lain tidak ada X kuadratnya, berarti tinggal X kuadrat sendiri. Ada X, berarti min 3 ditambah 8. Sama aja 8 dikurangi 3, 5. Berarti menjadi ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kemudian ada lagi yang cara kedua. Cara yang kedua, ini pakai rumus jumlah sama rumus hasil kali ya. Rumus jumlah dan hasil kali. Oke. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita pakai yang bawah nih. Nah, kita pakai yang ini. Kita cari penjumlahannya dulu sama cari perkaliannya dulu. Saat mereka ditambah, berarti ini nih. Min 8 ditambah 3. Berarti min 8 ditambah 3 sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita cari perkaliannya. X1 dikali X2. Berarti min 8 dikali 3. Nah, sama dengan min 24. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan rumus yang ini. Yaitu ada X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, X kuadratnya kita tetap tulis X kuadrat. Nah, ini penjumlahannya tadi berapa? Nah, ini penjumlahannya adalah min 5. Berarti dikurangi min 5X. Min yang pertama dari rumus, min yang kedua dari hasil ini. Hasil penjumlahannya ya. Ditambah X1 kali X2 berapa? Min 24. Nah, sama dengan 0. Kita hitung min 5 berarti X kuadrat ditambah 5X plus min 24 plus min menjadi min 24 sama dengan 0. Oke, ternyata baik menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua hasilnya sama. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 2 di mana dia ada 5 dikurangi akar 3 dan yang keduanya adalah 5 plus akar 3. Berarti yang kedua di sini
ada X pertamanya adalah 5 dikurangi akar 3 dan yang X keduanya ada 5 ditambah akar 3. Nah, kalau ketemu model seperti ini langsung kita kerjain menggunakan ini aja nih. Nah, pakai yang kedua yaitu pakai yang rumus jumlah dan hasil kali. Oke, saat mereka ditambah, yuk kita hitung. X1 ditambah X2 berarti 5 dikurangi akar 3 ditambah 5 plus akar 3. Nah, seperti itu ya. Berarti sekarang ini sama dengan berapa? Ini kan nggak ada akarnya nih. Untuk 5-nya ini sama-sama nggak ada akarnya. Berarti 5 ditambah 5. Atau kita urutin dulu deh. Yang nggak ada akarnya ini 5. Kemudian plus 5. Ini kan depannya akar 3 itu ada min. Berarti min akar 3. Depannya akar 3 yang belakang itu plus, berarti plus akar 3. Nah, min akar 3 plus akar 3 itu sama dengan 0. Berarti ini sisanya adalah 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, ini udah penjumlahan. Sekarang kita tinggal cari perkaliannya. X1 dikali X2. Ada 5 min akar 3 dikali 5 plus akar 3. Nah, kita tahu bahwa kalau ada X dikurangi A dikalikan X ditambah A sama-sama X sama-sama A, yang satu dikurang yang satu ditambah. Maka dengan menggunakan seperti ini kayak tadi itu, dia akan menghasilkan X kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, yuk kita berarti di sini menjadi 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Oke, 5 kuadrat sendiri berapa? Iya, 5 kuadrat adalah 25. Akar 3 kuadrat yaitu akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Berarti 25 dikurangi 3. Berapakah 25 kurangi 3? Iya, betul 22. Nah, setelah ketemu hasil penjumlahannya dan hasil perkaliannya, kita akan menulis rumus yang tadi. Nih, yang ini ya. X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 dikali X2. Oke, berarti X kuadrat dikurangi X1 plus X2 ini hasil penjumlahannya. Kemudian ditambahkan dengan hasil perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, berarti menjadi X kuadrat min ini dari rumus, hasil penjumlahannya berapa tadi? Iya, 10, berarti 10X ditambah hasil perkaliannya adalah iya 22 sama dengan 0. Oke, begitulah hasil untuk persamaan kuadrat yang dibentuk dari akar-akar yang pertama 5 dikurangi akar 3 dan yang kedua 5 plus akar 3. Demikian penjelasan untuk menyusun persamaan kuadrat. Sekian dari saya. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.